Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Mereka berdiskusi sebentar dan memikirkan berapa banyak sumber daya yang akan diberikan kepada Long Aotian. Aku sarankan agar semua sumber daya yang tersedia diberikan kepada Aotian. Aku khawatir itu tidak akan cukup. Masih ada beberapa harta karun. Biarkan Aotian mengambil semuanya. Biarkan dia melapor dengan baik kepada pemimpin istana. Aku setuju. Pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini. Beberapa tetua memiliki pendapat yang sama. Mereka bertindak sendiri-sendiri, mengumpulkan semua sumber daya Paviliun Zuilong yang tersedia, beberapa harta karun berharga, dan material langka yang digunakan, lalu menyerahkannya kepada pemimpin Paviliun Zuilong. Selain itu, setiap orang juga mengeluarkan koleksinya sendiri. Seharusnya ini sudah cukup. Pemimpin Paviliun Zuilong menghela napas dan berbicara perlahan. Mereka kembali ke aula utama, dan pemimpin Paviliun Zuilong menyerahkan puluhan cincin penyimpanan kepada Xiao Fan. Aotian, ambillah ini kalau kurang, masih ada lagi. Pemimpin Paviliun Zuilong berbicara perlahan, dan separuh kalimat kedua diucapkannya sambil menggertakkan gigi, menunjukkan betapa sakitnya ia saat itu. Xiao Fan mengambil alih sejumlah cincin penyimpanan, ia tak pernah menyangka Paviliun Zuilong memiliki kekayaan yang begitu melimpah, 2 kali lipat dari yang diberikan Sekte Feilong. Terima kasih, pemimpin paviliun, dan terima kasih, para tetua. Xiao Fan berdiri dan menggenggam tinjunya dengan hikmat. Hahaha Aotian, kamu terlalu sopan. Kita ini keluarga, benar sekali, Aotian. Kamu sopan sekali. Pemimpin Paviliun Zuilong dan sekelompok tetua berbicara satu demi satu, semuanya dalam suasana hati yang baik. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, tampak bersemangat. Makan malam berakhir dengan cepat. Pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya mencoba membujuk Xiao Fan untuk tetap tinggal, tetapi ia ingin segera pergi. Pemimpin Paviliun, para tetu kalian juga bisa memahami situasi di pihak Istana Dewa Naga. Xiao Fan mulai menjelaskan, mengatakan bahwa itu adalah perintah dari pemimpin istana dan batas waktu tugasnya akan segera berakhir. Awalnya, aku kembali untuk melihat apakah aku bisa kembali ke Paviliun Zuilong setelah kupikir diusir dari Istana Dewa Naga, tapi sekarang, aku tidak menyangka Xiao Fan tampak bersyukur. Paviliun Zuilong akan selalu menjadi rumahku. Mendengar ini, pemimpin Paviliun Zuilong dan sekelompok tetua Paviliun Zuilong tersenyum semakin lebar. Baiklah, Aotian, hati-hati di jalan. Aotian, hati-hati di jalan. Pemimpin Paviliun Zuilong dan sekelompok tetua angkat bicara satu persatu, semuanya sangat gembira. Meskipun mereka harus mengeluarkan banyak biaya, usaha mereka terbayar lunas. Baiklah, pemimpin Paviliun, para tetua, jaga diri kalian baik-baik. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Long Cheng berdiri di samping, penuh kekaguman di hatinya. Xiao Fan ini sungguh luar biasa, orang ini mendapat begitu banyak sumber daya dalam satu perjalanan. Dia belum pernah melihat begitu banyak dalam hidupnya, pantas saja Xiao Fan begitu berbakat. Kalau orang ini tidak punya kesempatan, dia bisa menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Jika Xiao Fan hanya berlatih dengan cara konvensional dan tanpa banyak kesempatan, dia tidak akan bisa berkembang hingga seperti sekarang. Xiao Fan dan Long Cheng pergi dan langsung menuju Istana Dewa Naga. Tujuan perjalanan ini telah tercapai. Xiao Fan telah menjadi kaya raya, dan kekayaannya puluhan kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dalam perjalanan, Xiao Fan juga sangat murah hati dan memberikan beberapa cincin penyimpanan kepada Long Cheng. Cincin-cincin itu penuh dengan sumber daya, dan Long Cheng sangat senang hingga tak bisa berhenti tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan. Long Cheng tersenyum, di satu sisi, ia senang dengan sumber dayanya, tetapi terutama karena ia tidak perlu terlalu khawatir Xiao Fan akan membunuhnya untuk membungkamnya saat ia pergi.
Keduanya bergegas ke istana Dewa Naga. 2 hari kemudian, Xiao Fan dan Long Cheng tiba di istana Dewa Naga. Pada saat ini, pemimpin istana Dewa Naga tidak akan pernah menyangka kalau Xiao Fan sudah menipu orang luar dengan mengandalkan namanya. Terlebih lagi, Long Cheng jenius dari istana Dewa Naga menjadi kaki tangannya. Begitu Xiao Fan kembali ke Aula Longzi, Si Yun segera pergi menemui Xiao Fan. Dia baru saja keluar dari pengasingannya, dan auranya sangat menakjubkan. Kultivasi Fa juga telah mencapai puncak tingkat ke-9 ranah Jingtian, dan ia akan segera menerobos ke ranah Nirvana. Kultivasimu sangat bagus, Xiao Fan mengangguk berulang kali. Ini semua berkat kamu yang memberiku darah kaisar leluhur naga. Si Yun tersipu dan tersenyum lembut. Tidak mungkin, ini semua berkat usahamu sendiri, Xiao Fan mendesah. Selanjutnya, Xiao Fan dan Si Yun tinggal di kamar selama 3 hari 3 malam. Mereka bertarung, siang dan malam. Hal ini membuat semua pengejar Si Yun merasa putus asa dalam hidup mereka. Akhirnya pada hari keempat, Xiao Fan mengusulkan untuk pergi. Kamu mau kemana? Tanya Si Yun penasaran. Aku ingin pergi ke medan perang surgawi, kata Xiao Fan. Mau apa kamu ke sana? Si Yun penasaran. Medan perang surgawi sedang kacau balau, dengan semua ras saling bertarung. Meskipun Long Aotian kuat, akan sangat berbahaya bagi seorang jenius seperti itu untuk pergi ke sana, karena ras-ras besar lain yang berselisih dengan alam naga ilahi mungkin akan mengirim orang-orang kuat untuk membunuhnya. Di mata Si Yun, itu adalah tempat yang hanya akan didatangi oleh orang buangan. Aku berencana untuk meningkatkan diriku dengan baik, kata Xiao Fan. Baiklah, Si Yun mengangguk. Meskipun hatinya sangat enggan, dia tidak banyak bicara. Si Yun merasa sangat aneh di hatinya, seolah-olah setelah Long Aotian pergi, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Baik-baik saja, jangan khawatir, aku akan kembali secepatnya, kata Xiao Fan gembira. Si Yun mengangguk, dan bersikap mesra pada Xiao Fan sejenak sebelum pergi. Setelah Si Yun pergi, Xiao Fan pergi ke aula utama Istana Dewa Naga untuk menemui pemimpin Istana Dewa Naga. Pemimpin Istana Dewa Naga masih belum menyadari apa yang dilakukan Xiao Fan saat dia berada di luar. Dia masih belum tahu apa-apa untuk saat ini. Jadi, Xiao Fan harus pergi sekarang. Kamu ingin pergi ke medan perang surgawi? Mendengar perkataan Xiao Fan, pemimpin Istana Dewa Naga tercengang. Ya, Guru, Xiao Fan mengangguk. Di sana sangat berbahaya. Kita sekarang sedang berperang dengan alam Buddha. Kalau kamu pergi mereka mungkin akan mengincarmu. Pemimpin Istana Dewa Naga berpikir sejenak lalu berbicara. Jangan khawatir, Guru, aku akan lebih berhati-hati. Hanya dalam pertempuran besar aku bisa mengasah diriku lebih baik, kan? Kata Xiao Fan, matanya penuh semangat juang. Hahaha, benar juga, guru tua ini terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, pemimpin Istana Dewa Naga tertawa dan mengangguk berulang kali, berpikir bahwa Long Aotian benar. Bagaimana Long Aotian bisa menjadi berbakat tanpa melalui baptisan medan perang? Jika memang begitu, lebih baik biarkan dia pergi ke medan perang surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Paling buruknya, dia bisa mengirim beberapa orang kuat untuk berjaga di belakangnya secara diam-diam. Bagi pemimpin Istana Dewa Naga, ini bukan apa-apa. Guru, kamu setuju? Xiao Fan tercengang, ia tak menyangka pemimpin Istana Dewa Naga akan setuju semudah itu. Tentu saja, pemimpin Istana Dewa Naga mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kapan kamu berencana berangkat? Murid ini ingin pergi sesegera mungkin. Xiao Fan berpikir sejenak dan berbicara. Baiklah, kalau begitu kamu bisa berangkat besok. Kepala Istana Dewa Naga berpikir sejenak dan berbicara. Baik, Xiao Fan mengangguk. Lain kali hati-hati, mengerti? Perintah pemimpin Istana Dewa Naga. Ya, jangan khawatir. Xiao Fan mengangguk berulang kali, lalu berpamitan dan pergi. Pemimpin Istana Dewa Naga menatap kepergian Xiao Fan dengan ekspresi rumit. Aku baru saja menerima seorang murid dan belum mengajarinya banyak.
Tetapi murid itu baru saja menjelajahi alam naga ilahi dan sekarang dia akan pergi lagi. Pemimpin Istana Dewa Naga merasa agak bersalah terhadap Long Aotian. Kita tunggu saja nanti. Pemimpin Istana Dewa Naga berniat mengajari Long Aotian beberapa keterampilan setelah dia kembali dari medan perang surgawi. Setelah Xiao Fan pergi, dia pergi menemui Xiyun lagi dan meninggalkan cincin penyimpanan untuk Xiyun. Apa ini? Tanya Xiyun penasaran. Tidak apa-apa. Tunggu sampai aku pergi, baru kamu boleh melihatnya, kata Xiao Fan riang. Baiklah, Xiyun sangat bijaksana dan mengangguk setuju. Matanya penuh dengan keengganan, tetapi dia berpura-pura kuat dan tidak menunjukkannya. Malam itu, Xiao Fan dan Xiyun bersama lagi mereka saling mencintai dan sangat manis. Keesokan harinya, Xiao Fan meninggalkan alam naga ilahi dan menuju medan perang surgawi melalui susunan teleportasi. Setengah hari setelah Xiao Fan pergi, Xiyun memeriksa barang-barang di cincin penyimpanan dan langsung terkejut. Ini darah emas. Itu benar. Di dalam cincin penyimpanan, Xiao Fan meninggalkan 3 tetes darah emas lagi untuk Xiyun. Nilai darah emas jauh melampaui imajinasi. Xiao Fan bukanlah seekor naga, jadi manfaat yang didapatnya tidak sebesar manfaat yang diperoleh Xiyun melalui pemurnian. Xiyun menatap darah emas itu dan merasa linglung, pikirannya sangat rumit dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, Xiao Fan telah meninggalkan alam naga ilahi dan tiba di medan perang surgawi. Susunan teleportasi yang ia gunakan kali ini berbeda. Itu adalah susunan teleportasi yang hanya digunakan oleh alam naga ilahi, jadi lebih cepat. Xiao Fan bisa merasakan ada orang-orang kuat di balik kegelapan di belakangnya, dan orang-orang ini tidak punya niat jahat padanya. Ia menduga bahwa pemimpin Istana Dewa Naga mengkhawatirkannya, jadi ia mengirim orang untuk melindunginya. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini, gumam Xiao Fan. Perkembangan hal-hal sebenarnya jauh melampaui imajinasinya. Awalnya, Xiao Fan berencana memasuki alam naga ilahi untuk membuat masalah, tetapi yang terjadi adalah dia tidur dengan Xiyun dan menjadi murid pemimpin Istana Dewa Naga. Hal-hal yang menimbulkan masalah. Xiao Fan melirik gelang binatang spiritualnya, yang juga berisi Long Aozan, Long Jianan dan yang lainnya. Lupakan saja, ayo kita cari tempat untuk membuangnya, gumam Xiao Fan. Ketika Xiao Fan memasuki Istana Dewa Naga dan melupakan semua sandera yang telah ditangkapnya. Setelah Xiao Fan tiba di medan perang surgawi, orang-orang kuat segera datang menyambutnya. Mereka sangat hormat dan sudah tahu identitas Xiao Fan. Dia adalah jenius nomor 1 di antara generasi muda di alam naga ilahi. Dan dia juga murid dari pemimpin Istana Dewa Naga. Silakan lewat sini. Orang yang memimpin jalan sangat sopan dan membawa Xiao Fan ke aula utama di medan perang surgawi alam naga ilahi. Xiao Fan memiliki aura yang kuat. Setelah tiba di sini, ia bertemu dengan sekelompok orang kuat yang sedang bertugas di medan perang. Mereka semua berada di ranah Shenlun, tetapi Xiao Fan tidak takut sama sekali. Sekarang mereka telah tiba di medan perang surgawi. Dengan kekuatan Xiao Fan saat ini, bahkan jika dia dikalahkan, dia masih bisa pergi dari sini dan bersembunyi. Saudara, aku sudah lama mendengar namamu yang agung. Salah satu dari mereka tertawa. Ya, itu benar, dia memang pria yang tampan. Sekelompok orang berbicara satu demi satu, masing-masing dengan senyum samar di wajah mereka. Salam, para senior, kata Xiao Fan sambil memberi hormat dengan tinjunya. Xiao Fan berencana untuk pergi sekarang, tetapi orang-orang ini merasa terlalu terburu-buru. Mereka ingin Long Aotian lebih mengenal tempat itu sebelum mereka bisa membicarakannya nanti. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, jika dia pergi dengan paksa, identitasnya akan langsung terbongkar. Jika memungkinkan, Xiao Fan berharap bisa bersembunyi lebih lama lagi. Dengan cara ini, Xiao Fan untuk sementara tinggal di wilayah medan perang surgawi alam naga ilahi. Semua orang mengobrol dan tertawa, bersenang-senang. Selama obrolan, Xiao Fan juga bertanya tentang pertempuran antara alam naga ilahi dan alam Buddha. Xiao Fan merasa lega mengetahui bahwa situasi pertempuran relatif stabil.
Saudaraku Aotian, kamu sangat berbakat sehingga kita akan memiliki penerus di masa depan. Alam naga ilahi. Xiao Fan dari alam Kongchen mungkin harus mengambil jalan memutar saat bertemu denganmu di masa depan. Benar sekali, Xiao Fan dari alam Kongchen mungkin bukan lawanmu di masa depan. Hahaha, benar. Sekelompok orang mulai membual dan mulai membandingkan Xiao Fan dan Long Aotian. Sebenarnya, Xiao Fan tidak dapat berkata apa-apa saat mendengar perbandingan ini. Mengapa dia harus membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri? Membingungkan. Baiklah, lebih baik kita tetap rendah hati sekarang, kata Xiao Fan gembira. Setelah minum 3 putaran, Xiao Fan pergi lebih dulu. Ia berencana untuk mengambil tugas lalu pergi. Kini, semua orang di medan perang surgawi alam naga ilahi tahu bahwa murid baru pemimpin istana Dewa Naga, Long Aotian, telah tiba. Mereka semua penasaran tentang apa yang istimewa dari Long Aotian sehingga pemimpin istana Dewa Naga sangat menghargainya. Sayang sekali mereka tidak dapat melihat Long Aotian. Xiao Fan berjalan sendirian di aula misi, memeriksa berbagai misi. Di antara mereka, wajah Xiao Fan berkedut saat melihat tugas dengan hadiah terbesar. Bunuh Xiao Fan, dan kamu akan diberi hadiah 1 juta giok peri abadi, 1 set zirah kristal hitam, dan status kerajaan. Setelah melihat tugas ini, Xiao Fan hanya berbalik dan pergi tanpa selesai membacanya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan begitu berharga di medan perang surgawi. Xiao Fan memeriksa tugas-tugas, termasuk misi pengawalan, pengiriman informasi, misi pembunuhan, del. Xiao Fan memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil misi pengiriman informasi. Tujuan misinya adalah alam Phoenix Langit, informasi khusus, terenkripsi, gumam Xiao Fan. Mereka berada di tengah peperangan, dan jika mereka menggunakan metode komunikasi, kemungkinan besar akan dipantau oleh komunitas Buddha. Lagi pula, baik alam naga ilahi maupun alam Phoenix Langit khawatir apakah ada orang-orang dari alam Buddha yang memantau wilayah mereka. Oleh karena itu, tugas ini muncul. Syarat untuk menyelesaikan tugas ini adalah menyerahkan slip giok itu sendiri dan membukanya dengan esensi darah naga diri sendiri. Jika tidak, jika seseorang mencoba membuka slip giok itu dengan paksa, slip itu akan hancur. Misi ini tampaknya aman, tetapi sebenarnya penuh bahaya. Itu saja gumam Xiao Fan dan segera menerima tugas itu. Dia hanya akan mengunjungi alam Phoenix Langit dan berencana untuk menimbulkan masalah di sana. Akan lebih baik menerima misi itu dan pergi sekarang dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan dari alam naga ilahi. Siapa kamu? Bawa tokennya, pria dari aula misi itu berbicara. Ketika Xiao Fan tiba di medan perang surgawi, tidak banyak orang yang mengenali penampilannya, Long Aotian. Namaku Long Aotian, dan aku belum punya token, kata Xiao Fan ringan. Mendengar ini, pria itu tertegun, dan menatap Xiao Fan bolak-balik dengan ekspresi tidak percaya. Kamu Long Aotian. Ini aku, Xiao Fan mengangguk. Orang ini sangat terkejut. Semua orang di dekat aula misi juga terkejut dan menatap Xiao Fan, tidak percaya bahwa mereka benar-benar telah melihat Long Aotian yang legendaris. Kamu Long Aotian. Ya Tuhan, dia murid dari pemimpin istana Dewa Naga. Long Aotian, dia benar-benar ada di sini. Semua orang di sekitar tercengang dan ternganga. Mereka tentu tahu bahwa murid pemimpin istana Dewa Naga telah tiba di medan perang, tetapi mereka tidak menyangka Long Aotian akan datang langsung untuk menerima misi. Xiao Fan tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Baik. Pria kuat dari aula misi mengangguk, ia segera pergi dan memanggil atasannya. Pihak lain segera memverifikasi identitas Xiao Fan dan setelah memastikan bahwa dia adalah Long Aotian, dia segera memberinya tugas. Semua orang sangat sopan kepada Xiao Fan, dan semua orang memandangnya dengan kagum. Pemimpin istana Dewa Naga bukanlah orang bodoh. Mereka semua telah mendengar tentang rekor pertempuran Xiao Fan sebelumnya di alam naga ilahi. Setelah Xiao Fan menerima tugas itu, dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pemimpin istana Dewa Naga mengirim 2 orang kuat untuk diam-diam melindungi Xiao Fan.
Xiao Fan dapat dengan jelas merasakan aura mereka. Masalah gumam Xiao Fan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan mereka. Keduanya berada di ranah Shenlong. Jika mereka bertarung, Xiao Fan tidak akan diuntungkan. Lupakan saja, aku akan menipu mereka lagi lain kali, gumam Xiao Fan, meninggalkan medan perang surgawi alam naga ilahi, dan menuju alam Phoenix Langit. Mengapa anak ini mengambil misi itu? Aku tidak tahu. Baru sampai di sini dan dia sudah berlari ke alam Phoenix Langit. Tidak bisakah dia istirahat menurutmu? Di belakang Xiao Fan, dua orang kuat dari alam naga ilahi sedang berdiskusi dengan suara rendah. Xiao Fan selalu menyadari aura kedua orang di belakangnya. Mengingat jangkauan kedua belah pihak, Xiao Fan tidak punya cara untuk menyingkirkan mereka. Namun, Xiao Fan tetap tenang dan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Anak ini tidak sejenius yang aku bayangkan. Ya, dia bahkan tidak menyadari kehadiran kita. Mungkin karena kultivasinya rendah. Dia hanya di ranah Ziyuan. Kita tunggu saja nanti. Itu benar, keduanya berbicara sekilas, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah meninggalkan alam naga ilahi selama 2 hari. Xiao Fan menghela napas. Selama periode ini, ia bertemu banyak kelompok dari ras lain, tetapi Xiao Fan bersembunyi dan tidak berani memprovokasi mereka. Anak ini cukup waspada, kata seorang pria sambil tersenyum. Ya, jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, pria lain tertawa. Awalnya mereka mengira Long Aotian sombong dan berbakat, sehingga bertindak gegabah. Namun, ternyata tidak demikian, yang membuat kedua orang itu sangat terkesan. Namun, setengah jam kemudian, kedua orang itu tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia tidak akan bersembunyi lagi? Itu dari klan Tanduk Petir. Kedua orang itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Aotian. Setiap kali dia melihat kelompok dari ras lain sebelumnya, dia akan segera bersembunyi dan mengambil jalan memutar. Tapi sekarang ketika dia melihat kelompok dari klan Tanduk Petir, dia bergegas dengan kecepatan tinggi. Yang terpenting, pihak lawan memiliki 2 orang ranah Shenlong. Kelompok klan Tanduk Petir berbaris maju, masing-masing dari mereka tampak sangat agresif, tetapi tiba-tiba mereka tertegun. Dalam sekejap mata, Xiao Fan tiba di depan mereka, di antaranya ada 2 kenalan lama. Lei Yao, Lei Batian, Lei Xihun. Lei Yao adalah tuan muda klan Tanduk Petir dan sebelumnya pernah diculik oleh Xiao Fan. Lei Batian dan Lei Xihun keduanya adalah kultivator ranah Shenlong. Bahkan Qin Wuhan agak takut pada mereka sebelumnya. Siapa kamu? Lei Batian berbicara dengan suara yang dalam dan agresif. Lei Yao pernah mendapat masalah sebelumnya, jadi mereka khawatir Lei Yao akan keluar sendirian. Jadi mereka menemaninya. Alasan mengapa Lei Yao keluar kali ini adalah karena ada seseorang yang menyamar sebagai Lei Yao di luar. Kejadian ini membuat Lei Yao marah, dan dia yang awalnya tidak pintar, memutuskan untuk keluar dan mencari orang yang menyamar sebagai dirinya. Pada saat ini, ketika Lei Yao melihat Xiao Fan, dia tampak terkejut. Meskipun kemampuan penyamaran Xiao Fan tinggi, Xiao Fan sebelumnya telah menyerap kekuatan hukum atribut petir dari Lei Yao, dan kekuatan sumber atribut petir sekarang dirasakan oleh Lei Yao. Mengapa aku merasa begitu familiar dengan auramu? Tanya Lei Yao heran. Ketika dia tiba di depan Lei Yao, Xiao Fan menemukan bahwa kekuatan hukum atribut petir di tubuhnya beresonansi dengan aura Lei Yao. Untungnya, Lei Yao tidak pintar dan dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Hehehe, apakah kalian dari klan Tanduk Petir? Kata Xiao Fan dengan bangga. Ya, kamu dari alam naga ilahi, kan? Minggir dan jangan halangi jalan, kata Lei Batian dengan suara dingin. Tidak ada permusuhan antara alam naga ilahi dan klan Tanduk Petir, dan dia tidak ingin menindas yang lemah. Hei, beraninya kamu memarahiku. Kamu cari mati saja. Mendengar ini, Xiao Fan langsung murka dan memarahi Lei Batian dengan suara dingin. Hah, Lei Batian tercengang, dan anggota klan Tanduk Petir di dekatnya juga tercengang. Setelah beberapa napas,
mereka menyadari bahwa pihak lain baru saja mempermalukan Lei Batian. Lei Batian langsung murka. Kamu bocah, kamu cari mati. Lei Batian berencana menamparkan Xiao Fan hingga mati. Pada saat ini, Xiao Fan berteriak, biar ku katakan padamu. Guruku adalah pemimpin istana Dewa Naga. Jika kamu berani menyentuhku, dia akan membunuhmu. Lei Batian, nak, kamu cari mati. Teriak Lei Batian keras dan hendak menyerang segera. Dan pada saat ini dua aura naga yang kuat muncul dan langsung muncul di depan Xiao Fan, menghalangi serangan Lei Batian. Dari klan naga, Lei Batian tercengang. Para anggota klan tanduk petir di dekat situ semuanya tercengang. Wajah kedua kultivator ranah Senlun alam naga ilahi berubah pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka kalau bocah bernama Long Aotian ini benar-benar akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi klan tanduk guntur. Orang-orang dari alam naga ilahi, apakah kalian mau mati? Kata Lei Batian dingin, petir bergemuruh di sekujur tubuhnya, dan sekitarnya berubah menjadi lautan petir. Hal yang sama juga terjadi pada Lei Sihun, yang meledak dengan petir dan memiliki momentum yang dahsyat. Ini salah paham. Salah satu kultivator ranah Senlun alam naga ilahi langsung angkat bicara. Mereka mengutuk Long Aotian 800 kali dalam hati. Bajingan ini pasti sengaja melakukannya. Pada saat ini, kalian orang-orang tak berguna dari klan tanduk petir, berlututlah. Xiao Fan meraung dengan keras, aku murid pemimpin istana Dewa Naga, saat kalian melihatku, kalian harus berlutut dan memberi hormat. Dua kultivator ranah Senlun alam naga ilahi diam. Nak, diam. Ekspresi kedua pria dari alam naga ilahi berubah drastis. Namun, pada saat ini, Lei Batian dan yang lainnya menjadi murka setelah mendengar perkataannya, bahkan Lei Ao pun sama, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh orang-orang dari alam naga ilahi, kalian mencari kematian. Teriak Lei Batian dengan marah, petir bergemuruh dari tubuhnya, dan segera menerjang dua pria dari alam naga ilahi itu. Lei Sihun melakukan hal yang sama dan segera bertindak, dengan petir menyambar dan menderu di seluruh langit. Dua pria dari alam naga itu kebingungan dan tak punya pilihan selain melawan Lei Batian dan Lei Sihun. Mereka pun berubah menjadi wujud asli mereka dan melawan petir di langit. Duar, 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 duar. Kesalahpahaman, salah paham. Ya, jangan lakukan itu. Kalau kamu mau bicara, bicarakan saja. Kedua orang dari alam naga ilahi itu tampak sangat jelek, tetapi apapun yang mereka katakan, Lei Batian dan yang lainnya menolak untuk menahan diri dan menyerang dengan sangat kejam. Mati, teriak Lei Batian dengan marah. Petir di langit berubah menjadi tombak, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk Lei Sihun, langit dipenuhi dengan gemuruh petir hitam, menciptakan pemandangan kiamat. Lei Ao dan yang lainnya bergegas menuju Xiao Fan. Hehe, beraninya kamu melawanku, sampah kecil dari klan tanduk petir. Xiao Fan mencibir dan langsung menyerang. Dharma naga sejati meledak, energi naga emas menyebar ke segala arah, dan dia segera bertindak. Duar, 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 duar. Lei Ao dan yang lainnya memang cukup kuat, tetapi ranah tertinggi mereka hanyalah tingkat ke-8 ranah nirvana. Mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Fan dan dengan mudah ditekan oleh Xiao Fan, dipukuli habis-habisan. Melihat pemandangan ini Lei Batian dan Lei Sihun menjadi semakin marah. Sialan, bocah, kamu cari mati, brengsek. Lei Batian dan Lei Sihun ingin menyerang Xiao Fan, tetapi dua orang dari alam naga ilahi menghentikan mereka. Tenang, tenang, jangan lakukan itu. Ya, keharmonisan mendatangkan kekayaan, jangan gunakan kekerasan. Kedua orang itu patah hati. Mereka tidak menyangka Long Aotian begitu licik. Enyah dari sini, dan mati. Kekacauan terjadi di sekitarnya, dengan petir yang mengerikan menggelegar ke segala arah. Kedua pria dari alam naga ilahi mengutuk leluhur Long Aotian 800 kali dalam hati mereka, dan tidak mengerti apa yang direncanakan anak ini. Namun, pada saat ini, suara Long Aotian tiba-tiba muncul di telinga mereka. Dua senior, mohon maafkan aku tidak butuh perlindungan,
aku ingin pergi dan berlatih sendiri. Mereka mengerti. Ternyata Long Aotian telah menemukan mereka sebelumnya dan sengaja datang untuk membuat masalah, berharap dapat menghentikan mereka dengan bantuan orang-orang dari klan Tanduk Petir. Tepat saat mereka sedang bingung, Xiao Fan berteriak, "Dengar, orang-orang klan Tanduk Petir. Mulai sekarang, ketika kalian melihat seseorang dari alam naga ilahiku, kalian harus berlutut dan bersujud dengan hormat. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian setiap kali melihat kalian sampai kalian menyerah." "Mengerti, aku murid pemimpin Istana Naga. Kata-kataku mewakili alam naga ilahi. Kamu hanya sampah dari klan Tanduk Petir, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan?" Begitu dia selesai berbicara, Xiao Fan berbalik dan berlari. Lei Batian dan Lei Sihun dipenuhi dengan niat membunuh dan mereka segera menggunakan teknik rahasia mereka untuk membuat kekuatan petir yang mereka lepaskan semakin mengerikan. "Bunuh dia, mati." Mereka menyerang dengan panik, tetapi dihentikan oleh dua pria dari alam naga ilahi. Kedua pria itu tampak sangat buruk. Sekarang, sangat sulit untuk menjelaskannya. Mereka tidak pernah menyangka Long Aotian akan begitu licik dan punya ide buruk agar bisa pergi sendiri. Lei Yao dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka ingin mengejar Xiao Fan, tetapi mereka semua baru saja dilukai oleh Xiao Fan. Sekarang mereka tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Xiao Fan melarikan diri. Ark sialan, sialan, alam naga ilahi. Bajingan dari alam naga ilahi, enyah dari sini, enyah dari sini. Mati. Lei Batian dan Lei Sihun mengamuk, aura di sekitar mereka terus menyebar, petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari liar, dan daerah sekitarnya berubah menjadi pemandangan kiamat, membuat kedua pria dari alam naga ilahi itu sengsara. "Sialan, berhenti menyerang, minggir, tidak bisa, tidak apa-apa untuk saat ini." Setelah Xiao Fan pergi, ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat yang aman, ia menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya pelan. "Kapan aku bisa berbuat baik, ya?" Xiao Fan merasa agak bersalah, merasa telah mengecewakan mereka. Xiao Fan bergegas menuju alam Phoenix Langit, dan dia tidak mengubah penampilannya untuk saat ini dan masih menggunakan penampilan Long Aotian. Satu hari kemudian Xiao Fan berpura-pura menjadi Long Aotian dan memasuki alam Phoenix Langit. "Adik kecil, silakan kemari." Pria dari alam Phoenix Langit itu sangat sopan. "Terima kasih." Xiao Fan mengangguk dan mengikuti pemandu ke aula utama di medan perang surgawi alam Phoenix Langit untuk menunggu. Setelah beberapa saat, seorang pria datang. Xiao Fan menyerahkan slip giok yang diberikan kepadanya oleh alam naga ilahi. Setelah memeriksa slip giok tersebut, pihak lain mengangguk dan berkata, "Ya, itu adalah batasan dari alam naga ilahi, kemari dan bukalah." Orang ini menatap Xiao Fan, menunggu Xiao Fan membuka kunci pembatasan pada slip giok. Xiao Fan mengangguk, dan menggunakan Dharma Naga Sejati untuk mengeluarkan setetes darah naga guna membuka batasan slip giok. Setelah membuka batasannya, pria itu menatap slip giok itu beberapa kali dan mengangguk berulang kali. "Ya, rencananya sangat bagus, aku mengerti." Xiao Fan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan rencana alam naga ilahi dan alam Phoenix Langit. Meskipun umat Buddha adalah vegetarian, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Kalau tidak, alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi pasti sudah mengalahkan alam Buddha sejak lama dan Xiao Fan datang ke sini sekarang untuk menyelinap ke alam Phoenix Langit untuk menimbulkan masalah. "Temanku, kamu telah bekerja keras sekali. Ini, kamu bisa beristirahat beberapa hari sebelum pergi." Pria itu berbicara. "Baiklah. Terima kasih." Xiao Fan mengepalkan tangannya dan tampak ragu-ragu. Setelah beberapa tarikan napas, ia melanjutkan. "Senior, aku ingin meminta sesuatu." "Oh." Pria itu tertegun dan bertanya dengan heran. "Ada apa?" "Ya, akhir-akhir ini aku tidak ada kegiatan. Aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke alam Phoenix Langit untuk bersenang-senang." Xiao Fan menggaruk kepalanya karena malu, permintaan ini tidak berlebihan.
Kekuatan-kekuatan besar ini memiliki hubungan baik satu sama lain, dan merupakan hal yang umum bagi orang-orang untuk saling mengunjungi. Jadi ketika Xiao Fan mengemukakan masalah ini, pria itu ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, terima kasih, senior. Xiao Fan tersenyum dan memberi hormat. Baiklah, kapan kamu berencana memasuki alam Phoenix Langit? Tanya pria itu. Ini aku mau pergi sekarang, kata Xiao Fan gembira. Sangat mendesak. Pria itu tertegun, lalu menyentuh dagunya dan mengangguk. Baiklah, silakan. Berikutnya, orang lain datang dan membawa Xiao Fan ke susunan teleportasi alam Phoenix Langit, dan memberitahu Xiao Fan bahwa setelah dia memasuki alam Phoenix Langit, seseorang akan datang menjemputnya. Baiklah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Xiao Fan mengepalkan tangannya dengan sopan. Oleh karena itu, Xiao Fan menaiki susunan teleportasi dengan sangat lancar dan menuju ke alam Phoenix Langit. Setelah Xiao Fan pergi selama setengah hari, dua pria dari alam naga ilahi, masing-masing dengan wajah hitam dan aura tidak stabil, bergegas ke medan perang surgawi alam Phoenix Langit. Seketika itu juga orang dari alam Phoenix Langit yang sedang berjaga di medan perang surgawi pun pergi menemui mereka berdua. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada orang dari alam Buddha yang menyerangmu? Pria itu terkejut. Tidak, kedua pria dari alam naga ilahi itu tampak sangat jelek. Apa yang terjadi? Tanpa pria dari alam Phoenix Langit dengan heran. Ini tidak nyaman untuk dibicarakan. Pria dari alam naga ilahi itu tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun. Alasan utamanya adalah karena terlalu memalukan untuk ditipu ke dalam kondisi seperti itu oleh anak kecil. Dan anak kecil ini adalah murid dari pemimpin istana Dewa Naga. Jika masalah ini bocor, mereka khawatir alam Phoenix Langit akan menertawakan mereka. Lalu kenapa kalian ada di sini? Pria dari alam Phoenix Langit itu bingung. Apakah ada orang yang datang untuk mengantarkan slip giok sebelumnya? Salah satu pria dari alam naga ilahi bertanya dengan suara berat. Slip giok. Pria dari alam Phoenix Langit menyentuh dagunya dan mengangguk. Ya, di mana orang itu? Dia ingin mengunjungi alam Phoenix Langit, dan aku mengizinkannya masuk. Ada apa? Apa yang terjadi? Mendengar ini, pria dari alam Phoenix Langit terkejut dan wajahnya berubah drastis. Sialan, bajingan ini. Sialan, apa yang ingin dia lakukan? Kedua orang dari alam naga ilahi itu murka sekali, memukul dada dan menghentakkan kaki. Melihat kedua orang itu begitu marah, pria dari alam Phoenix Langit menjadi semakin cemas. Ia khawatir asal-usul Xiao Fan bermasalah dan akan membahayakan alam Phoenix Langit. Ia terus bertanya, bukankah orang ini dari alam naga ilahi? Ya, dia dari alam naga ilahi, dan dia juga murid dari pemimpin istana Dewa Naga. Seorang pria dari alam naga ilahi berkata dengan wajah pucat. Murid pemimpin istana Dewa Naga. Mungkinkah dia Long Aotian yang akhir-akhir ini sedang naik daun di alam naga ilahi? Pria dari alam Phoenix Langit itu terkejut. Ya, itu dia. Mendengar pihak lain menyebut nama Long Aotian, kedua pria dari alam naga ilahi itu tampak semakin jelek. Saat mereka datang ke sini sebelumnya, mereka tidak tahu nama Xiao Fan. Ini kenapa Long Aotian ada di sini? Tanya pria dari alam Phoenix Langit itu. Saat ini, nama Long Aotian sangat terkenal. Inilah yang sengaja dilakukan alam naga ilahi. Ia ingin memberitahu seluruh surga dan bumi bahwa mereka juga memiliki seorang jenius mengerikan seperti Xiao Fan dari alam Kongchen. Entahlah, mungkin karena dia masih muda dan suka bermain, salah satu pria dari alam naga ilahi memasang ekspresi muram di wajahnya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, pria dari alam Phoenix Langit mengernyitkan wajahnya, dan akhirnya mengerti mengapa dua pria itu tampak begitu jelek. Beginilah yang terjadi. Kami juga harus memasuki alam Phoenix Langit dan menemukan Long Aotian. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Seorang pria dari alam naga ilahi menggertakkan giginya. Baik, pria dari alam Phoenix Langit mengangguk dan segera mengatur susunan teleportasi untuk mengirim dua pria dari alam naga ilahi ke sana. Begitu saja,
Kedua pria dari alam naga ilahi juga menuju ke alam Phoenix Langit. Tunggu saja, dasar bajingan kecil. Long Aotian, dasar bajingan, tunggu saja. Kedua pria itu menggertakkan gigi. Jika mereka bertemu Long Aotian, mereka pasti akan memberinya pelajaran. Bahkan jika dia murid pemimpin Istana Dewa Naga, mereka tetap harus memberinya pelajaran. Pada saat ini, Xiao Fan telah tiba di alam Phoenix Langit dan menghirup udara segar di sini. Nyaman. Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tahu betul bahwa orang-orang dari klan Tanduk Petir tidak akan mampu melawan dua orang dari alam naga ilahi. Xiao Fan melarikan diri ke kejauhan. Ia ingin mencari tempat yang aman, mengubah penampilannya, dan untuk sementara waktu berintegrasi ke alam Phoenix Langit untuk menimbulkan masalah. Jika identitasnya bocor setelahnya, alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi kemungkinan besar akan runtuh saat itu. Kita harus pergi kemana ya? Xiao Fan bergumam, dia telah mengubah penampilannya secara diam-diam. Energi spiritual di alam Phoenix Langit sangat kaya dan ganas, sehingga semua makhluk hidup berukuran sangat besar. Namun bagi Xiao Fan, ini bukan apa-apa. Kekuatan Dharma pertama yang diperoleh Xiao Fan adalah Dharma Phoenix, jadi di sini, Xiao Fan menggunakan aura Phoenix untuk menyembunyikan dirinya, yang lebih berguna. Suatu hari, 2 hari Xiao Fan datang ke sebuah kota. Kota di sini sangat besar, tetapi persyaratannya sangat ketat dan seseorang tidak dapat bergerak dalam wujud aslinya di sini. Meskipun kotanya besar, tubuh Phoenix terlalu besar. Jika tubuhnya terekspos, kotanya akan runtuh. Xiao Fan berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih dan berjalan masuk dengan ekspresi tenang. Banyak sekali orang di dekatnya memandang Xiao Fan, dan mereka semua merasa wajah ini sangat asing. Namun, aura pada dirinya adalah aura burung Phoenix berdarah murni, jadi tidak ada yang meragukan identitas Xiao Fan. Bahkan mereka yang kekuatan garis keturunannya tidak sekuat Xiao Fan, menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Xiao Fan. Ini adalah alam Phoenix Langit, di mana kekuatan darah sangatlah penting. Sama seperti ras naga, dan binatang prasejarah lainnya. Mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan, meskipun kultivasi mereka rendah, juga menikmati hak istimewa. Aura Phoenix yang dilepaskan Xiao Fan begitu murni dan mulia sehingga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Phoenix Langit merasa takut. Xiao Fan melangkah maju, sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Di saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami situasi di alam Phoenix Langit. Awalnya Xiao Fan berpikir dia perlu bertanya sebentar, tetapi segera setelah dia memasuki kota, Xiao Fan mendengar orang-orang di mana-mana membicarakan tentang peristiwa besar yang akan terjadi di alam Phoenix Langit. Ini Putri Huang Jigu dikatakan hampir pulih. Benarkah? Hebat sekali. Setelah Putri Huang Jigu pulih, dia akan menikah dengan Yang Mulia, kan? Yah, entahlah. Konon katanya ada rahasia di dalamnya. Hal-hal itu bukan untuk kita ketahui. Benar sekali. Tapi aku tidak menyangka Putri Huang Jigu masih hidup. Klan Phoenix berbeda dari ras lain. Kita dilahirkan dengan jiwa dan roh ekstra. Tentu saja, peluang kita untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi daripada ras lain. Hahaha, itu benar. Putri Huang Jigu gumam Xiao Fan setelah mendengar diskusi di dekatnya dan menjadi tertarik pada Putri Huang Jigu ini. Setelah berkata demikian, Xiao Fan pun beranjak pergi, dengan maksud ingin mengetahui lebih jauh mengenai Putri Huang Jigu ini. Dia mau nikah dengan Yang Mulia. Siapakah Yang Mulia ini? Mungkinkah itu pemimpin alam Phoenix Langit? Seorang pemimpin dan seorang putri menikah, apa yang terjadi? Hahaha, Putri Huang Jigu konon secantik peri, dengan wajah dan kecantikan yang langka di dunia SSSTTT. Kamu mempertaruhkan nyawamu dengan bicara seperti itu. Apa kamu lupa? Putri Huang Jigu adalah kekasih Yang Mulia. Aku lupa, maaf. Begitu Xiao Fan mendekat, ia mendengar ucapan seperti itu, ia menatap pria yang baru saja berbicara tanpa ragu, lalu berjalan mendekat. Saudaraku,
Aku sangat tertarik dengan apa yang baru saja kamu katakan. Betapa cantiknya Putri Huang Jigu, sampai-sampai kamu terlihat seperti ini, kata Xiao Fan gembira. Siapa kamu? Orang yang baru saja berbicara itu tertegun, dan menatap Xiao Fan dengan waspada, terutama ketika dia merasakan kekuatan Phoenix murni milik pihak lain, wajahnya menjadi semakin buruk. Jika pihak lainnya berdarah bangsawan, maka ia akan celaka. Hehehe saudara, jangan salah paham, aku hanya penasaran. Sebenarnya Xiao Fan mendekati pria itu dan berbisik, aku sebenarnya cukup tertarik dengan penampilan Putri El Huang Jigu. Setelah berkata demikian, Xiao Fan mengedipkan mata pada orang ini, memberi isyarat kepada pihak lain bahwa kamu dan aku adalah sesama pelancong. Melihat Xiao Fan seperti ini, pria ini tertegun dan merasa bahwa pihak lain tidak perlu menipunya. Kalau dia dari keluarga kerajaan, dia bisa langsung bertindak. Tak perlu mengucapkan kata-kata untuk mempermalukan Putri Huang Jigu. Apa, saudara, apa kau meremehkanku? Wajah Xiao Fan langsung muram ketika melihat wajah lawan bicaranya tanpa ekspresi. Ini tidak, jangan salah paham. Pria itu langsung menggelengkan kepala dan memasang wajah tersenyum. Hehehe saudara, ayo, aku akan mentraktirmu teh dan kita bisa mengobrol santai, kata Xiao Fan riang. Ini, memangnya boleh. Pria itu tertegun. Ada apa? Tidak ada salahnya berkomunikasi dengan orang yang punya minat sama denganmu. Xiao Fan tertawa dan menarik pria itu menjauh. Semua orang di dekatnya tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Fan membawa orang ini ke sebuah restoran di kota, mata uang di sini bisa diselesaikan dengan batu sumber. Xiao Fan punya batu sumber yang tak terhitung jumlahnya dan sama sekali tidak peduli dengan semua itu, ia langsung memesan semua makanan mahal di restoran itu. Dia bahkan memesan satu restoran. Ini tuan, kenapa? Pemilik restoran itu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya kalau tidak, hehe kamu tahu akibatnya. Kata Xiao Fan dingin. Ini. Si pemilik restoran masih ragu-ragu. Jika tidak ada seorang pun di restoran setelah Xiao Fan masuk, dia akan senang dibayar. Tapi sekarang ada banyak orang di restoran mereka. Pada saat ini, aura Xiao Fan meledak, dan aura mengerikan memenuhi udara. Kekuatan murni Phoenix ini mengejutkan pemilik restoran, orang di seberang Xiao Fan juga terkejut. Dia tidak menyangka garis keturunan Phoenix Xiao Fan begitu mengerikan. Setelah berkata demikian, Xiao Fan dengan santai melemparkan ratusan ribu batu sumber, membuat pemilik toko ketakutan hingga ia hampir berlutut di tanah. Sudah bisa, kata Xiao Fan dingin. Tentu, dan aku akan segera melakukannya. Pemilik restoran terkejut dan langsung pergi membawa batu-batu sumber itu. Batu-batu sumber ini cukup untuk membeli seluruh jalan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.